Yang paling terlintas di pikiran biasanya adalah laki-laki. Itu mungkin membuat Anda bertanya-tanya, apakah ada pemimpin sekte wanita? Ya, ada, dan mereka juga ada yang mengerikan. Entah itu kultus kepribadian atau apa, tapi jarang ditemukan wanita memainkan peran utama. Beberapa wanita langka melakukan pengabdian narsistik sampai pada akhirnya ada yang menghancurkan. Sebagian ajaran Swan telah diambil dari trauma masa kecilnya yang telah pulih. Metode pengajarannya melibatkan peserta untuk membayangkan kematian mereka, termasuk cara bagaimana ia berlaku, sementara Swan tidak secara langsung mendorong orang untuk bunuh diri. Sisi lainnya, beliau turut mengklaim memiliki strategi untuk membantu orang keluar dari pikiran untuk bunuh diri. Orang di luar sekte ini tidak mengerti kenapa Swan membandingkan pengikutnya untuk bunuh diri dengan kucing liar dan anak yatim piatu. Ruth Norman pernah belajar pemikiran baru di gereja ilmu agama, dan secara terpisah diperkenalkan pada penyembuhan psikis pada dekade itu. Sekte Unarius yang dikembangkan beliau adalah warisan dari suaminya Ernest. Unarian percaya pada keabadian jiwa, dan bahwa semua orang telah bereinkarnasi berkali-kali, termasuk tata surya pernah dihuni oleh peradaban antar planet kuno. Beberapa buku tentang wahyu telah diterbitkan untuk mempopulerkan ajaran mereka. Mereka turut dikenal sebagai ahli Akademi Ilmu Pengetahuan Unarius. Sri Mataji menggambarkan Sahaja Yoga sebagai agama universal yang murni yang mengintegrasikan semua agama lain. Dia mengklaim bahwa dia adalah inkarnasi ilahi, lebih tepatnya merupakan inkarnasi dari Roh Kudus, atau Adisakti dari tradisi Hindu. Secara umum, tampaknya minat terhadap latihan meditasi Sahaja Yoga semakin meningkat di seluruh dunia. Ada upaya yang membuat populasi yang tertarik dengan ajaran ini supaya menyadari beberapa bahaya yang berkaitan dengannya. Sahaja Yoga terkadang dicirikan sebagai sekte misteri berkedok spiritual. Anggota unifikasi percaya bahwa pernikahan Hak Jahan dan Moon membentuk pernikahan suci yang gagal didirikan oleh Yesus, dan juga menganggapnya sebagai hari suci yang disebut Hari Orang Tua Sejati, serta apa yang disebut anggota sebagai keluarga sejati. Hal ini diyakini oleh mereka sebagai awal dari zaman perjanjian lengkap yang baru dan telah menggenapi pernikahan anak domba yang dinubuatkan dalam Wahyu Yohanes, di mana pasangan dihapus dari garis keturunan manusia yang berdosa dan dicangkokkan ke dalam garis keturunan Tuhan yang tidak berdosa. Valentina de Andrade dikatakan sebagai pemimpin sekte yang disebut Superior Universal Alignment. Beliau mengajarkan bahwa semua anak laki-laki yang lahir setelah 1981 adalah jahat dan perlu dikorbankan untuk penguasa asing. Pernah kultus penyelarasan universal unggul ini melakukan salah satu pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Brasil. Ada 19 korban secara keseluruhan dengan cara disiksa, dibunuh dan dikebiri alat kelamin mereka dengan bantuan komplotan 2 dokter. Ma Anand Sila lahir di India pada 1949, dikenal sebagai Sila Ambalal Patel, namun sebagai warga Swiss, beliau disebut sebagai Sila Bernstein dan Sila Silverman. Beliau menjadi juru bicara gerakan Bhagwan Rajneesh alias Gerakan Osho. Pada tahun 1986, dia mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan dan penyerangan atas perannya dalam serangan bioteror Rajneesh. Anehnya Sila turut meraih banyak perhatian setelah dia muncul di film dokumenter Netflix dan pernah meminta untuk menghentikan proyek dokumenter lain tentangnya. Amina Wadud adalah seorang teolog Muslim Amerika. Beliau menginterpretasi Al-Quran secara progresif, dan banyak menulis tentang peran wanita dalam Islam. Beliau menjabat sebagai Profesor Emeritus Studi Islam di Virginia Commonwealth University, dan ahli Sisters in Islam. Beliau memicu kontroversi dengan pernyataan seorang wanita harus diberi keutamaan kepemimpinan sholat dan khotbah. Pelopor doktrin feminisme ini telah mengejutkan dunia Islam dengan pernyataan-pernyataan yang dikatakan melenceng. Sylvia Meras Moreno dari Sekte Nakozari telah menyusun rencana untuk menerima keberuntungan dari Santa Muerte, atau Santo Kematian,
dia memimpin keluarganya yang miskin untuk percaya bahwa mereka akan diberi hadiah kekayaan sebagai ganti pengorbanan manusia. Jadi sekte Nakozari berangkat untuk membunuh sebagai imbalan kekayaan. Sylvia menerima hukuman penjara total 180 tahun. Anggota sekte lainnya dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Pendiri sekte The Family International ini telah mengolah antara Kristen, Hindu, dan mistisme sebagai pemahaman zaman baru dan dikenal dengan berbagai nama seperti Teens for Christ dan Children of God. Beliau telah menyimpan anak-anak sebagai tahanan virtual di sebuah rumah yang disebut Kailama di pinggir danau. Banyak berkata bahwa N tidak memberikan cinta, dia menawarkannya dan kemudian mengambilnya kembali. Dia mematahkan semangat orang-orang. Wanita pendiri jemaah Salamullah ini pernah mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru dengan menyatukan semua agama besar di Indonesia. Kelompok ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan. Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah, lalu mereka membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril, karena menganggap MUI berlaku sewenang-wenang tidak adil dan telah menghakimi mereka. Sekarang mereka dikenal sebagai kaum Eden.